Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang sudah di depan layar masing-masing monitor pergerakan harga di khususnya XAU USD. Kita akan sedikit mereview yang satu hari kemarin, dan nanti kita akan coba untuk membuat satu roadmap untuk satu hari ke depan. Di hari kemarin sudah kita lihat ya pergerakan yang ada, potensi bullish yang masih dominan di sana ya, meskipun didominasi oleh seller ya. Kalau kita lihat di time frame yang besar, didominasi masih oleh seller, karena di hari sebelumnya ada seller yang kuat, tetapi sekali lagi berada di wilayah level psikologis yang terdekat di situ, berpeluang untuk memantul ya, meskipun ada kecenderungan turun, ada potensi untuk kembali memantul. Kemudian ketika dia bergerak naik atau turun, sekali lagi akan berusaha mendekati level terdekatnya. Yang pertama di sini ada level terdekatnya, kemudian berikutnya yang ke sini untuk level psikologis selanjutnya atau di resisten selanjutnya. Termasuk ketika turun pun sama, ketika dia kuat turun setidaknya akan melewati level sebelah kirinya ya. Kemarin sudah kita buat satu garis-garisnya, dan ternyata persis berada di level psikologisnya ini, dia terhenti dan mulai berbalik arah. Artinya sudah mulai ada struktur bullish yang mulai muncul dan mulai terus bergerak, sehingga minimal kita mengukur dari level pertama dilewati, kemudian kedua dilewati, dan seterusnya mendekati level di atasnya. Untuk hari ini bagaimana hari ini ya? Kalau kita amati lagi, perhatikan di time frame daily ya, di time frame daily yang satu hari kemarin sudah hijau, sudah kembali menghijau, sehingga nanti bisa terbentuk polanya seperti ini ya, turun kemudian naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Nah, terhenti di levelnya, kemudian turun lagi, terhenti lagi di sana, kemudian balik naik lagi. Nah, bisa membentuk satu double double bottom ya. Kembali ketika nanti terbentuk seperti ini, kemudian kita uji di level kuatnya di sana. Ketika dia sudah mulai breakout, maka kemungkinan terbesar nanti akan terus bergerak naik. Sehingga untuk memastikan, menguji dan memastikan, ini kita uji di level 2. Satu yang di sini, kemudian yang di atas yang berwarna kuning di sana. Meskipun di tengah-tengah, tetapi histori yang kemarin sudah muncul dengan bullish yang lebih kuat, sehingga ada kemungkinan untuk masih bergerak naik lagi. Sehingga kita bisa memanfaatkan peluang buy ya, setelah nanti tentu melewati merah yang ada atau melewati level psikologis di sana. Kita bisa ambil buy setelah melewati di sana, atau bahkan kita bisa memanfaatkan dari koreksi di sini. Oke, saya coba untuk buatkan di sini buy limit ya. Kita buat di sini buy limit di 1848.17. Ini kita bisa ambil buy limit di sana. Kita bisa memasang buy limit di 18.4
8.17. Kemudian di atas kita bisa memanfaatkan lagi untuk buy stopnya, karena di sini ada level maka harus taruh di atasnya. Mengingat terlalu jauh kita nanti bisa menunggu break dulu ya. Atau bahkan kita bisa memanfaatkan peluang buy setelah lewat bodi merahnya. Ketika sudah melewati bodi merahnya, kita bisa mengambil peluang buy dengan cepat, kemudian targetnya di sumbu yang paling tinggi. Nah, tentu lebih aman ketika ada koreksi ya. Ketika ada koreksi seperti ini, nah kita manfaatkan peluang buy di sana untuk pullback kembali ke tren utamanya. Meskipun masih harus diuji di sini, ini di wilayah levelnya harus kita uji betul-betul, harus sudah melewati. Secara umum masih akan bergerak naik, tetapi untuk memastikan buyer itu kuat, maka perhatikan level sebelah kirinya. Kemudian kita lihat lagi, ya sebenarnya di sini ada area retracement juga ya, tidak masalah. Kita ambil yang sebelah kiri berikutnya, kemudian jaraknya kita ukur, kemudian sebelah kiri lagi ada level berikutnya ya. Yang pasti yang bawah kita manfaatkan buy limit di 18.38.72. Kita manfaatkan buy limit di 18.38.72. Kemudian sell stop kita manfaatkan di sini ketika sudah melewati levelnya. Oke, kita fokus ke buy dulu. Termasuk yang di atas kita manfaatkan untuk buy stopnya. Delapan belas lima delapan titik 82, 18.58.82. Di area-area yang rawan kita hindari agar nanti tidak terjebak dalam floating minus yang panjang. Di atas bodi ya, di atas bodi merah kita sebenarnya bisa juga mengambil peluang buy stop di sana ya, tetapi karena berdekatan dengan level maka kita hindari, lebih baik kita tunggu hingga betul-betul break di sana. Kemudian di bawah kita manfaatkan untuk sell stop juga bisa, targetnya nanti di levelnya. Untuk manfaatkan wilayah koreksinya kita bisa manfaatkan di sana ya, cukup berdekatan ya, sangat berbahaya kita tidak tentukan untuk buy stopnya di sana, sehingga mungkin ini yang bisa kita petakan sementara. Kemudian kita bisa tentukan untuk limitnya di sini. Sell limit di 1873.25. Oke, nanti selanjutnya kita akan update ya, kita akan ikuti seperti apa perkembangannya dan kita nanti akan sesuaikan ketika sudah tidak
eh, berpotensi lagi atau sudah cukup jauh, kita nanti ganti, kita hapus, ganti yang terbarunya. Kita awali dari sell limit di atas 1873.25, kita masukkan dulu. Kemudian yang berikutnya di bawahnya lagi ada buy stop di 1858.82. Berikutnya lagi kita masuk pending buy limit di 1848.17. Terakhir kita masuk di buy limit lagi 1838.72. Kemudian kita ukur satu hari kemarin range-nya. Ini pendek sekali ya, kita bisa ambil di antaranya nanti, di antara ini. Karena yang lusa agak besar, kita bisa panjangkan sedikit. Sehingga ketika dia turun, peluangnya bisa mendekati level di sini. Termasuk ketika naik, ada peluang untuk mendekati limit di sana ya. Tetapi kita masih nunggu nanti bagaimana struktur terbentuk. Kita hanya manfaatkan dan fokus ke buy dulu. Selanjutnya ketika nanti betul-betul seller itu kuat ya, kita adjust, kita sesuaikan sesuai dengan dinamika yang ada. Mudah-mudahan sedikit mapping ini bermanfaat tentu bagi teman-teman yang belum ada rencana, yang belum punya jadwal dan masih kosong ya. Kita minimal bisa ada sedikit gambaran di sana, perhatikan level-level pentingnya. Kemudian perhatikan juga ya struktur yang nanti bisa terbentuk ya. Ketika dia akan kuat turun, maka seller akan mulai muncul di sana. Ada pesan, ada informasi yang bisa kita ambil dari masing-masing candle yang terbentuk. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.